Dan apa saja yang perlu kita perhatikan tentunya dalam masa resesi ini? Kita akan berbincang mendengar dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Anis Biarwati. Iya, selamat pagi. Bu Anis, selamat pagi. Suaranya kok pelan ya? Iya, sudah kedengeran Bu Anis? Oh, sudah terdengar ya? Sudah ya. Baik. Oke. Bu Anis, jadi kita sudah resmi resesi nih ternyata. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat di masa resesi ini? Apakah memang dampak resesi itu benar-benar terasa dalam kehidupan nyata, dalam sektor real? Iya, terima kasih. Ini dengan Mas siapa ya? Dengan Fadli. Oh, dengan Mas Fadli. Iya. Memang benar kita resmi resesi setelah BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini negatif 3,49%. Memang technically ketika satu negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut, maka negara itu sudah resmi dinyatakan resesi. Jadi secara technically kita memang sudah masuk resesi. Jadi artinya sekarang ini konteksnya adalah bagaimana kita bisa menghadapi resesi itu. Karena resesi itu tidak terelakkan. Dan saya kira bukan hanya Indonesia yang mengalami resesi ini, seluruh dunia. Karena adanya pandemi COVID-19 ini mengguncang seluruh sektor, mengguncang seluruh dunia sehingga tidak terelakkan resesi itu. Ya, meskipun kita termasuk salah satu negara yang agak lambat ya menyatakan diri resmi resesi. Sementara kalau kita lihat banyak sekali negara-negara besar, negara-negara kaya yang justru resesi lebih dulu ya, Bu Anis. Ya, betul. Ini sebenarnya begini Mas, memang pertumbuhan ekonomi itu kan ditentukan oleh 4 variabel ya. Yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi, yang ketiga belanja pemerintah, yang keempat ekspor impor gitu. Memang kita ini bukan terlambat mengumumkan gitu, karena memang kuartalnya kan memang baru dirilis begitu ya. Dan sebetulnya gejala-gejalanya sudah kita lihat gitu. Ketika 4 variabel ini turun atau melemah, ya ini artinya bahwa kita sudah harus bersiap untuk masuk resesi. Jadi gelagatnya memang sudah ada. Jadi bahkan sudah diprediksi begitu ya oleh baik oleh Menteri Keuangan maupun oleh para pengamat bahwa ini kuartal ketiga ini kita akan negatif lagi. Dan kalau tidak ada perbaikan di kuartal ketiga, bukan mustahil di kuartal keempat ini, walaupun kita tidak harapkan seperti itu ya, bisa negatif lagi gitu. Jadi memang harus ada perbaikan di beberapa sektor seperti itu. Sektor-sektor apa saja yang krusial dan cukup mempengaruhi dalam perbaikan dan juga pertumbuhan ekonomi kita, Bu Anis? Nah, yang pertama, yang paling besar kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi rumah tangga. Ya, konsumsi rumah tangga itu kontribusinya 59% untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau konsumsi rumah tangga itu menurun, ya ini anjlok banget berarti pertumbuhan ekonomi kita. Konsumsi rumah tangga itu berhubungan dengan konsumsi masyarakat, ya, berhubungan dengan daya beli masyarakat gitu. Sekarang ini kita tahu bahwa dampak dari pandemi itu banyak sekali masyarakat kita, bagian masyarakat yang kehilangan pendapatannya. Ada yang berkurang, ada yang benar-benar kehilangan pendapatannya. Dan seperti banyak yang di PHK atau banyak yang dirumahkan, ini membuat mereka kehilangan pendapatan, dan karena pendapatan itu berarti mereka tidak punya purchasing power, tidak punya daya beli. Ya, nah ketika mereka tidak daya beli, itu kan otomatis produksi juga terhenti gitu. Ya ketika produsen-produsen mensuplai barang-barang, tapi kemudian permintaan masyarakat tidak ada gitu. Ini kan berarti bahwa produksi juga akan mengurangi gitu. Ya kan, produsen mengurangi produksinya karena tidak ada masyarakat. Nah, kalau produsen mengurangi berarti kan dia harus efisiensi dalam perusahaannya. Kalau efisiensi berarti pilihannya adalah merumahkan atau bahkan PHK. Dan PHK, gelombang PHK ini luar biasa banyaknya. PHK mengakibatkan masyarakat kehilangan pendapatan. Akibatnya apa? Angka kemiskinan bertambah begitu.
Di kuartal ini kemiskinan tuh menjadi 9,7 juta jiwa, bertambahnya 2 juta lebih gitu kan. Ini kan luar biasa gitu. Dan ketika masyarakat itu kehilangan daya belinya, artinya mereka tidak bisa menyumbang konsumsi rumah tangga yang merupakan variabel terbesar di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi memang upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana bisa bukan hanya menjaga daya beli, tapi juga membantu masyarakat yang kehilangan daya belinya ini dengan bantuan-bantuan begitu, ya. Bantuan bansos sudah digulirkan gitu. Tetapi untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan, mereka perlu diberi bantuan tunai BLT, bantuan tunai untuk bisa berusaha kembali gitu. Untuk bisa berusaha kembali, dengan mereka berusaha kembali, mereka bisa kemudian menata kembali kehidupan ekonominya, bisa kemudian perbaiki daya belinya, dan akhirnya bisa menyumbang kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah sejauh ini sudah cukup efektif ya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Bu Anis. Ini masalahnya adalah kita memang apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya. Kita memang apresiasi adanya bansos, kemudian ada anggaran-anggaran yang diluncurkan beberapa bidang begitu ya. Untuk bantuan masyarakat, tetapi memang dampaknya belum bisa mendongkrak daya beli masyarakat gitu, karena memang di satu sisi bansos diberikan atau bantuan tunai diberikan, tetapi kenaikan di beberapa barang kan juga terjadi gitu. Kita sempat mengalami kenaikan listrik, kita sempat gas dan sebagainya. Jadi antara bantuan diberikan dengan kenaikan harga ini kan tidak sinkron, tidak imbang gitu. Jadi dibantu, tetapi harga bahan baku itu naik sehingga tidak signifikan gitu. Kemudian juga banyak masyarakat kita itu pelaku UMKM. Ya, UMKM ini kan banyak yang bukan hanya tergerus tapi juga mati. Ya, banyak yang mati gitu. Sedangkan UMKM itu penopang ekonomi nasional. 99% ekonomi nasional itu ditopang oleh UMKM. Jadi ketika UMKM kita benar-benar terpuruk atau benar-benar mati, ini juga berpengaruh dengan daya beli. Jadi masyarakat juga butuh UMKM ya yang dikelola masyarakat. Nah, ini butuh juga dibantu oleh pemerintah. Dan sebenarnya stimulus yang diberikan pemerintah itu yang terrangkum di dalam program pemulihan ekonomi nasional. Jadi pemerintah sudah menggulirkan stimulus sebetulnya yang terangkum dalam program pemulihan ekonomi nasional. Itu anggarannya sangat besar, 695,2 triliun. Ya, tetapi sampai November ini laporan dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, ini yang terserap atau yang tersalurkan itu baru 361,5 triliun atau baru 52% gitu. Jadi baru separohnya dari anggaran itu yang sampai kepada masyarakat. Nah, serapan rendah ini kan mengakibatkan ada 350 triliun lebih yang masih mengendap dan belum sampai kepada masyarakat. Makanya belum terlihat program itu menaikkan daya beli, begitu. Jadi kita sambil mengawal dan menunggu efektivitas dan serapan yang lebih merata kepada masyarakat dari stimulus yang sudah dialokasikan oleh pemerintah. Sementara masyarakatnya sendiri, apa yang perlu dilakukan, Bu Anis, dalam kondisi kita sudah resmi resesi seperti ini? Untuk masyarakat ya, yang pertama tentu ini resesi sudah bukan di depan mata ya, sudah kita alami. Tetap tenang sambil kita juga tentu mendorong pemerintah yang punya kewajiban ya untuk menjamin masyarakat bisa hidup dengan layak ya. Memang dampak terberat dari resesi adalah kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan, dan itu dampak terberat dari resesi. Tapi memang meskipun daya beli menurun, saya kira tidak semua warga kehilangan daya beli gitu. Kan mereka kehilangan pekerjaan atau menurun pendapatan, tapi tidak semua kehilangan daya beli. Masyarakat menengah ke atas sebagian masih memiliki tabungan atau memiliki pendapatan cukup untuk belanja, tetapi mereka menahan belanja, kan begitu. Jadi yang punya uang itu juga menahan karena apa? Masih ada wabah, masih ada COVID, sehingga mereka juga mengurangi belanjanya atau bahkan menahan sama sekali belanjanya. Nah, ini berarti membutuhkan pemerintah agar betul-betul memastikan ya wabah ini tidak berlangsung lebih lama ya dengan penanganan. Nah, kemudian yang kedua,
itu kan kita tahu bahwa, dan ini juga menurut para ahli kesehatan, bahwa virus COVID itu bisa dikalahkan dengan 3 hal. Physical distancing secara disiplin, kemudian imunitas tubuh, kemudian vaksin. Nah, ini yang baru dilaksanakan di kita, itu baru yang pertama, baru physical distancing. Itu pun belum disiplin gitu. Kita masih banyak melihat masyarakat yang tidak menggunakan masker. Ya, kalau memang itu kurang, berarti pemerintah sebaiknya menyediakan masker seperti janji Presiden Jokowi sendiri kan, menyediakan masker untuk bisa digunakan oleh masyarakat, edukasi untuk physical distancing, menyediakan vitamin dan obatan untuk imunitas tubuh, ya, karena memang kita mengharapkan masyarakat untuk memperbaiki imunitas tubuhnya. Tapi kalau untuk makan aja susah, gimana mereka bisa bisa beli vitamin, bisa beli obat-obatan yang diperlukan untuk imunitas tubuh begitu. Nah, ini pemerintah juga diharapkan membantu bukan hanya sembako, tapi juga vitamin atau suplemen-suplemen yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk imunitas tubuhnya. Kemudian vaksin. Nah, vaksin ini kan sampai sekarang kita masih menunggu realisasinya gitu, dan diharapkan bahwa ini tidak memberatkan lagi gitu masyarakat. Dana atau belanja kesehatan pemerintah mestinya digunakan untuk kesehatan masyarakat ya, seperti vaksin, masker, hand sanitizer, kemudian vitamin untuk imunitas tubuh tadi. Jadi masyarakat tetap dengan protokol kesehatan, tetap physical distancing, tetap menggunakan masker, dan kita harapkan pemerintah membantu masyarakat untuk bisa melakukan itu semua. Jadi nggak cukup hanya dengan meminta masyarakat begini, sementara apa yang tadi saya bilang, untuk makan aja susah, gimana mereka harus menganggarkan untuk membeli itu semua. Ya, baik kalau begitu. Kadang-kadang resesi ini kan hanya label ya Bu Anis. Mudah-mudahan masyarakat juga tidak terlalu mengalami tekanan, kemudian juga bisa tetap survive meskipun ada beberapa dampak real yang dirasakan, seperti daya beli yang memang menurun dibandingkan dengan dalam kondisi normal, kemudian juga banyak PHK yang dialami. Baik, Bu Anis, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat Bu Anis.